Alkisah di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan tua yang bernama Mbok Rondo. Mbok Rondo hidup sebatang kara, tidak punya keluarga. Setiap hari, Mbok Rondo mencari kayu bakar di hutan dan menjualnya ke pasar. Uang dari menjual kayu bakar itu hanya cukup untuk makannya sehari-hari. Bagi Mbok Rondo itu sudah lebih dari cukup, karena Mbok Rondo hidup seorang diri. Siang itu, Mbok Rondo melepas lelah di sebuah pohon besar di tengah hutan sambil melamun. Seandainya aku memiliki seorang anak, aku tidak akan kesepian seperti ini, gumam Mbok Rondo. Tiba-tiba bumi bergoncang, terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Bum, 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 bum. Lalu muncullah raksasa yang berbadan besar, rambutnya panjang dengan mukanya yang seram. Mbok Rondo ketakutan sampai-sampai ia tidak bisa berdiri. Seluruh tubuhnya bergetar. Hahaha. Kudengar kau menginginkan seorang anak, Mbok Rondo. Aku bisa mengabulkan keinginanmu itu. Hahaha. Benarkah, wahai raksasa? Tentu saja, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kelak, ketika anakmu berusia 16 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku untuk kujadikan santapan. Hahaha. Tanpa pikir panjang, Mbok Rondo pun segera menyetujui persyaratan itu. Ambillah biji timun ini dan tanamlah. Kelak kau akan segera memiliki anak. Baiklah, raksasa. Kemudian raksasa itu pun pergi. Boom, boom, boom. Dan Mbok Rondo segera pulang setelah mengambil biji timun itu. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo segera menanam biji timun itu. Mbok Rondo merawat dan menyiraminya setiap hari. Berjalannya waktu, tanaman itu tumbuh subur dan mulai berbuah. Salah satu buah timun itu tumbuh lebih besar dan berwarna kuning keemasan. Timun itu pun semakin hari semakin besar dan masak. Mbok Rondo ingin sekali memetiknya. Sudah waktunya buah ini aku petik. Setelah memetik buah timun itu, Mbok Rondo pun membawanya ke rumah. Mbok Rondo pun segera membelah timun itu. Dia membelahnya dengan sangat hati-hati. Dan alangkah terkejutnya Mbok Rondo karena isi timun itu adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Seorang bayi perempuan yang cantik. Mbok Rondo senang sekali. Dia pun mendekat bayi itu. Mbok Rondo menamai anak itu dengan nama Timun Mas. Talelo lelo lelo ledong, cup menengo anakku cahayu, anakku sing ayu rupane, yen nangis ra ilang ayune. Dadiya wanita utama. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang cantik, cekatan, dan rajin. Tentu saja dia juga menjadi anak yang berbakti.
Rondo tandingnya bersyukur memiliki anak seperti Timun Mas. Sini, Bo, aku bantu. Bo, duduk saja di sini. Baik, Timun Mas sayang. Namun, jika dia teringat tentang janjinya kepada raksasa, Rondo pun menjadi sedih. Karena sebentar lagi usia Timun Mas menginjak 16 tahun. Saat pekerjaan Timun Mas selesai, dia pamit ke pasar untuk menjual timun-timun hasil kebun mereka. Bo, aku pamit ya. Aku mau ke pasar untuk menjual hasil kebun kita. Hati-hati di jalan ya sayang. Kekhawatiran Rondo pun terbukti. Raksasa datang untuk menagih janji. Boom, 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 boom. Wahahaha, mana anakmu nenek tua? Aku sudah tidak sabar ingin memakannya. Wahahaha. Wahai raksasa, Timun Mas masih kurus, belumlah enak dagingnya. Datanglah 1 tahun lagi, pastilah ia akan menjadi santapan yang lezat. Baiklah, awas, aku akan datang 1 tahun lagi. Wahahaha. Dan raksasa itu pun pergi. Rondo terus memikirkan nasib anaknya. Akhirnya, Rondo pun tertidur di bawah pohon besar. Dalam mimpinya, Rondo bertemu dengan seorang pertapa yang menyuruh Timun Mas pergi ke atas gunung. Rondo pun mengikuti pesan dalam mimpinya itu. Esok harinya, Rondo menceritakan semuanya kepada Timun Mas tentang janjinya dengan raksasa. Rondo menyuruh Timun Mas pergi ke tempat di mana pertapa itu berada. Timun Mas, pergilah kau ke atas gunung untuk menemui pertapa itu. Baik, Bo, aku akan menuruti semua perintahmu. Hati-hati ya sayang. Iya, Bo, terima kasih. Aku pamit ya, Bo. Timun Mas yang patuh segera menuruti semua perintah itu. Timun Mas menyusuri hutan belantara dan mendaki gunung untuk menemukan rumah pertapa itu. Timun Mas pun akhirnya menemukan rumah sang pertapa. Permisi, apakah ada orang di dalam? Kemudian muncullah seorang kakek-kakek berjubah putih. Mencari siapa, nak? Saya sedang mencari seorang pertapa yang tinggal di gunung ini, kek. Itu adalah saya. Silakan duduk, nak. Timun Mas pun menceritakan semuanya kepada sang pertapa. Lalu, sang pertapa memberi 4 kantung yang hanya boleh dibuka jika Timun Mas dalam bahaya. Timun Mas pun pamit pulang. Terima kasih, kek, atas bantuannya. Hati-hati di jalan, Timun Mas. Alangkah terkejutnya Timun Mas ketika sampai di rumah ternyata sang raksasa sudah menunggu. Rondo pun segera berteriak. Lari, Timun Mas, lari, selamatkan dirimu. Timun Mas pun segera berlari. Sang raksasa menjadi marah dan mengejarnya. Timun Mas teringat pesan sang pertapa. Sebaiknya aku buka kantung yang pertama sekarang. Timun Mas pun membuka kantung yang pertama yang ternyata isinya biji dulu. Timun Mas pun segera menebarkan biji itu. Dalam sekejap, muncullah kebun timun yang luas dan berbuah ranum. Perhatian raksasa pun segera beralih. Dia pun memakan timun yang segar dan ranum itu sampai lupa pada Timun Mas. Namun, saat timun itu habis, raksasa pun teringat kembali kepada Timun Mas dan mengejarnya lagi. Jangan lari kau, Timun Mas! Jangan lari! Sang raksasa semakin dekat. Timun
Mas pun membuka kantung yang kedua yang ternyata berisi jarum. Aku sebarkan saja jarum ini sekarang. Muncullah tanaman rambat berduri tajam. Apa ini? Aduh! Timun Mas pun gelisah karena sang raksasa kembali berhasil keluar dari perangkapnya dan mengejarnya. Aduh, bagaimana ini? Sebaiknya aku buka kantung yang ketiga sekarang. Timun Mas pun menebarkan isi kantung yang ketiga yang berisi garam. Dalam sekejap, muncullah lautan yang luas. Sang raksasa berusaha berenang dengan cepat. Kakinya yang terkena duri pun terasa perih. Tapi itu tidak menyurutkan tekadnya untuk mengejar Timun Mas. Baru saja berhasil keluar dari laut. Hai, jangan lari Timun Mas, jangan lari. Hanya tinggal satu kantung terakhir. Dalam hati Timun Mas, dia menangis dan memohon kepada Tuhan untuk melindunginya. Ya Tuhan, tolong lindungi aku. Dia pun menebarkan isi kantung terakhir yang berisi terasi. Jap, muncullah lautan lumpur panas yang ganas. Sang raksasa yang sudah sangat marah tidak menyadari bahayanya. Raksasa pun terjun ke dalam lautan lumpur panas yang ganas dan tenggelam. Oh, panas, panas, tolong, tolong. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolonganmu. Kau sudah menyelamatkan aku dari raksasa jahat itu. Mas pun segera berlari kembali ke rumah dan Mbok Rondo menyambutnya dengan tangis bahagia. Timun Mas, kamu selamat nak. Iya Mbok, alhamdulillah, semua karena pertolongan Tuhan. Lalu kemana raksasa itu? Dia sudah tidak ada Mbok, dia tenggelam di laut lumpur panas yang ganas. Alhamdulillah nak, kita terbebas dari raksasa yang jahat itu. Iya Mbok. Mbok Rondo dan Timun Mas pun saling berpelukan. Mereka pun hidup bahagia berdua sebagai ibu dan anak yang saling mengasihi. Dari dongeng Timun Mas ini kita dapat mengambil pelajaran yaitu niatan jahat kita terhadap